Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian pembukaan ibadah kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyata kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami percobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Tuhan kita Tuhan permulaannya, menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, dengan tema Hidup dalam Keadilan dan Kasih Setia Tuhan, yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Bapak Ibu, mari kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kita baca bersama. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari kau pun. Datanglah, rendahkan diri, titrakan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak kesalahan dan dosa terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih di hadapan Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Bergumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentang yang terlelap. Namun kita tinggal dalam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentang yang terlelap. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Mazmur 50 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sampai demikian pembacaan firman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita bernyanyi.
kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan tegar di padang naga mekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam-Mu, melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang agung. Di balik duka menanti, lagi kasih Tuhanmu. Badai mengerangmu, awan turun menggelap. Carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna mawannya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit, bagai janji
Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Dia tahu kabar cahaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh, di balik kekal menanti langit kasih Tuhanmu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, di mana Tuhan menghantarkan kita ke rumahnya, ke baitnya di sini, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, firman Tuhan yang menjadi sukacita kita dan sekaligus menjadi penopang hidup kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89, dimulai ayat ke-15 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pernah satu sekali anak SMP ketika sudah menerima rapot kenaikan kelas, dia mengadu kepada mamanya karena dia merasa bahwa nilai dan ranking yang dituliskan di rapotnya tersebut kurang tepat, kurang pas. Apalagi dia ketahui bahwa nilai dan ranking kawannya yang selama ini tidak masuk dalam hitungan lebih tinggi dari dia. Namun apalah daya, karena dia adalah anak SMP, gak berani menyatakan kekesalan, kekecewaan hatinya langsung kepada gurunya, maka dia mengadukannya kepada mamanya. Kemudian mamanya datang ke sekolah, mempertanyakan nilai dari anaknya dan nilai dari temannya yang lebih tinggi ranking dan nilainya daripada anaknya tersebut. Sampai-sampai mamanya ini meminta, tunjukkan dulu Bu, nilai dari anakku dan nilai dari Syahdu, katanya. Nah,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita merasa terjolimi, ketika kita merasa tersakiti, ketika kita merasa bahwa tidak diberlakukan dengan adil, maka kita merasa keberatan, merasa kecewa. Dan ketika kita tidak mempunyai daya, kita hanya berani mengatakannya di medsos. Apakah di WhatsApp group, apakah di Facebook atau di Twitter atau di Instagram. Tetapi kalau kita mempunyai keberanian, kita akan mendatangi guru atau dosen kita, atau kita akan mendatangi orang yang melakukan tidak adil kepada kita, supaya ditegakkan keadilan, supaya ditegakkan kebenaran kepada kita. Dan bahkan orang-orang tidak mempersoalkan berapa besar biaya yang harus dia keluarkan untuk berperkara, meminta keadilan dari pengadilan negara yang ada di Republik Indonesia ini. Seberapa besar pun uangnya, dan harus menjual harta bendanya untuk membiayai proses peradilan, dia akan laksanakan itu hanya untuk mencari keadilan. Supaya ditegakkan keadilan dan kebenaran kepada dirinya. Karena dia sudah merasa terjolimi, tersakiti, dan diabaikan. Saudara-saudara yang kekasih, wajarkah sikap, perlakuan, dan tindakan yang demikian? Wajar. Karena kita mengetahui bahwa hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar. Wajar kita menuntut keadilan atau kebenaran ditegakkan kepada kita. Namun, bagaimana kalau kita putar keadaan itu? Ketika Tuhan Allah meminta keadilan dari kita. Ketika Tuhan Allah menegakkan keadilan kepada kita. Ketika Tuhan Allah menghukum kita oleh karena kita melakukan kesalahan atau kejahatan. Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Bagaimana sikap kita ketika Tuhan Allah meminta keadilan dari kita? Karena tema minggu ini supaya kita hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ketika kita manusia yang tahu tentang benar dan salah, dan ketika ketidakadilan terjadi, kita menuntut supaya keadilan itu ditegakkan. Bagaimana kalau Tuhan itu yang meminta kepada kita supaya kita menegakkan keadilan? Dan bagaimana kalau ternyata Tuhan itu yang membuat hukuman kepada kita karena Dia adalah yang adil, supaya kita menerima hukuman tersebut? Sering sekali Bapak Ibu, kita ngeles atau kita berdalih atau kita memakai firman Tuhan sebagai topeng, tameng untuk membela kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bahasa Bataknya, marbisuk maho songon uluk, marroha songon darapati. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka melakukan menduakan Tuhan. Mencari kesehatan bukan dari rumah sakit, tapi dari proses perdukunan. Mencari jodoh bukan dengan cara yang benar, atau mungkin bukan cara seperti Take Me Out yang ada di program televisi itu, tapi pergi ke yang pandai di sana untuk mencari jodohmu. Atau ketika engkau ingin memiliki nilai yang baik, bukan justru engkau belajar dengan sungguh, tetapi ketika ada orang mengatakan catatanmu itu bakarlah dan abunya masukkan ke dalam gelas dan minumlah, katanya seperti itu, maka engkau seketika akan pintar dan bisa menjawab ujian-ujian. Biasanya Bapak Ibu, firman Tuhan itu dipakai dengan baik oleh orang-orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Dan bahkan kita sering terkesima dengan para dukun yang membuka Alkitab ketika membuat pengobatan. Gak salah ke sana kita berobat. Gak salah kita meminta nasihat dan petunjuk kepada yang pandai di sana. Karena dia membuka Alkitab kok. Ada Alkitab di mejanya kok. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika Tuhan meminta keadilan kepada kita, dan ketika Tuhan menegakkan hukum kepada kita atas kesalahan dan kejahatan kita, apa sikap kita? Sering sekali kita mengatakan, Aidi hokop, holong nirohai dogok dosa. Kasih menutup banyak sekali kesalahan. Artinya bahwa sering sekali kita meminta, ya masa nggak ada kasih sih di antara kita? Tetapi bagaimana kalau kita melakukan kejahatan itu dan melukai perasaan orang lain? Bagaimana kita melakukan kesalahan itu sehingga orang lain merasakan bahwa dampak daripada kesalahan yang kita lakukan? Tetapi ketika kita dituntut untuk bertanggung jawab, justru kita mengatakan, kasih banyak sekali mengampuni dosa. Artinya supaya kita jangan menerima hukuman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita pergi dulu sebentar kepada pemazmur ini. Salah satunya pemazmur itu adalah Daud. Satu ketika Nabi Nathan datang menjumpai Daud. Dia membawa satu pernyataan atau satu pembahasan kepada Raja Daud. Raja, kata Nabi Nathan, ya Nabi, ada seorang yang kedatangan tamu. Dan seorang ini ingin mempersiapkan, menservis, membuat tamunya ini senang dengan makanan yang enak, dengan kambing domba. Tetapi dia tidak mau dari dombanya yang dipeliharanya, padahal domba-dombanya ada ratusan ekor. Kemudian dia pergi ke tetangganya. Tetangganya ini punya cuma 1 ekor domba. Tapi dia paksa dari tetangganya ini bukan membeli, tapi mengambil. Mintalah dulu, saya sangat membutuhkannya untuk memberikan jamuan makan malam kepada tamuku. Dengan menangis, tetangganya ini memberi. Kemudian dengan sukacitanya dia menghidangkan jamuan makan malam kepada tamunya ini. Di atas penderitaan orang lain. Bagaimana menurut pertimbangan raja? Kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Kemudian dengan amarahnya Daud berdiri di singgasananya
mengatakan orang itu harus dihukum. Kemudian Nabi Nathan juga berdiri. Engkaulah itu ya raja. Loh, kenapa saya? Ya, engkau telah membunuh Uria untuk mengambil Betseba istrinya sebagai istrimu. Memerah mukanya Raja Daud. Ternyata dosanya yang selama ini tertutupi dan tidak ada orang yang berani menuntut. Justru sekarang Tuhan yang menuntut melalui Nabi Nathan. Jadi Bapak Ibu, sedangkan raja sendiri tidak bisa mengelak dari hukuman Tuhan, dari keadilan Tuhan, apalah kita ini rakyat jelata ini. Yang tidak ada kuasa dan yang tidak mempunyai pengertian ini. Raja bisa saja mengatakan engkau harus dipenjarakan, ya Nabi Nathan. Kau telah menimbulkan keributan di istanaku. Bisa saja. Tetapi karena Nabi Nathan ini mengatakan yang benar dan datangnya dari Tuhan, Daud tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah dituduh dengan kesalahannya sendiri. Dan dia menerima konsekuensi atas kesalahannya tersebut. Nah Bapak Ibu, hari ini pemazmur ini mengatakan kepada kita, hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Keadilan di sini berasal dari kata sedekah, yang berarti keadilan dan kebenaran, dan juga amal atau sedekah. Jadi sekarang ini kita sedang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menghukum kita untuk mati selama-lamanya oleh karena kejahatan dan dosa kita. Kita sedang meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan juga meminta belas kasihan kita supaya kita juga berbelas kasihan kepada orang lain, menyatakan keadilan kepada orang lain. Jangan hanya engkau bisa menuntut keadilan, tetapi tegakkannya juga keadilan itu di dalam kehidupanmu. Itu permintaan firman Tuhan hari ini kepada kita. Jika engkau berani menuntut supaya engkau dapat nilai A, bahkan nilai A+ dari dosenmu, maka jangan hanya menuntut saja, tapi belajarlah engkau. Jangan hanya begadang, jangan hanya main game, jangan hanya nongkrong. Belajarlah engkau. Jangan hanya meminta supaya nilaimu A+ dengan instan, dengan cara yang tidak terpuji. Tapi tuntutlah keadilan itu kepada Tuhan dengan melakukan keadilan itu dengan sesungguhnya. Amang, aku sudah belajar, aku sudah berjuang, habis-habisan supaya skripsiku ini bagus. Tapi terus dicoret, terus dikatakan perbaiki, dan lain sebagainya. Maka kalau engkau tidak bisa menuntut keadilan daripadanya, minta dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan. Karena apa? Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 29 mengatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu akan tetap melakukan keadilan dan kasih setia kepada orang yang senantiasa berpengharapan kepadanya. Nah, kita masuk kepada kata yang kedua. Hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan ini diterjemahkan dari kata sadek, yaitu kasih setia Tuhan, di mana mengandung makna kita ketika datang kepada Tuhan, kita ketika berdoa kepada Tuhan, kita ketika berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan, kita hanya berpengharapan kepada Tuhan saja untuk
tegaknya keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dan tegaknya keadilan kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang mau dimintakan dari kita sebagai orang Kristen. Yang telah kita nyatakan kita ini Kristen. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu kasih dan setia kepada kita, maka apa respon kita? Kalau dilihat dari dosa dan kejahatan kita, Bapak Ibu, tidak ada satupun kita yang berdiri tahan sampai hari ini. Tidak ada kita yang bisa tertawa oleh karena kejahatan dan dosa kita, karena kita senantiasa dituduh oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa yang bertahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan terus-menerus menghukum kita oleh karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi Tuhan itu kasih dan setia. Dia datang ke dunia ini di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dia rela disalibkan di Bukit Golgota. Dia rela mencurahkan darahnya untuk tebusan darah kita. Tadinya kita yang harus menerima kematian, tetapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menggantikan tempat itu. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang selama-lamanya, tetapi kita akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya. Kita sering mendengar tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang 350 tahun diperbudak di Mesir. Kemudian oleh karena kasih setia Tuhan dibebaskan melalui tangan Musa. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Tetapi mereka selalu bersungut-sungut. Mereka sudah merasakan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha agung dan begitu dahsyat kekuatannya. Tetapi oleh karena kekurangan makanan, tetapi oleh karena tidak memakan daging, tetapi oleh karena kekurangan minuman, mereka bersungut-sungut. Apakah Tuhan akan mematikan kami di padang gurun ini? Apakah tidak ada tempat yang layak di Mesir untuk tempat kami mati? Di Mesir begitu banyak makanan, bahkan daging ada di sana. Kenapa kami harus mati kelaparan di padang gurun ini? Bersungut-sungut. Padahal begitu luar biasanya, dahsyatnya dan kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan ditunjukkannya kepada bangsa Israel. Tetapi mampu bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, seumpama oleh karena kejahatan dan dosa kita, sebenarnya kita tidak mampu untuk datang hari ini di gerejanya di sini. Karena setiap kali kita melakukan dosa, kita dihukum. Setiap kali kita melakukan dosa, kita dihukum. Kalau di Aceh, ketahuan berdosa, dicambuk di depan muka umum. Wah, sobat, seumpama itu dilakukan kepada kita, begitu malunya kita, di depan umum kita dicambuk oleh karena dosa kita. Tetapi Tuhan itu baik. Berulang kali bangsa Israel melakukan kejahatan, berulang kali Tuhan mengasihi mereka. Karena ada prinsip dan ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi aku justru menginginkan pertobatannya supaya dia hidup. Ada nyanyian bukan nyanyian rohani, nyanyian pop. Satu kali kau sakiti, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti, juga kumaafkan.
Tapi jangan sampai 3 kali ya. Kira-kira begitu yang mau disampaikan. Tetapi di hadapan Tuhan, berulang kali kita melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan, Tuhan itu tetap setia. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita manusia yang tahu benar dan salah ini ketika disakiti, jangan sampai 3 kali ya. Tapi Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memiliki dunia dan segala isinya ini, kita ini adalah debu. Sekali berhembus angin kita terbang tak kemana. Gak nampak jejaknya. Tapi kita dikasihi Tuhan dengan kasih setianya yang luar biasa. Makanya ada nyanyian rohani mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih dalam dari laut biru. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau dikatakan laut biru, berarti itu tidak terdeteksi seberapa dalam. Sehingga kapal selam Titanic itu bisa hancur lebur. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita mengetahui kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya, bagaimana dengan kita? Tema minggu ini, hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Tuhan meminta kita semuanya, umat pilihannya ini, umat tebusannya yang ditebus di dalam darah anaknya Yesus Kristus, supaya kita hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Jangan engkau jual salibmu hanya karena harta. Jangan jual salibmu hanya karena jabatan. Jangan jual salibmu hanya karena jodoh. Jangan. Tetap engkau memanggul salibmu. Karena sejak engkau mengatakan engkau adalah pengikut Yesus, maka sejak itu salib itu ada berada di pundakmu. Untuk kau pikul, untuk kau pundak terus menerus, untuk kau bawa kemanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau kuliah, dan apapun persoalan hidupmu, tetap pikul salib Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Dia. Itu yang mau dikatakan kepada kita hari ini. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan Allah yang penuh kasih dan setia. Bersukacitalah kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Karena Yesus Kristus Juru Selamat kita telah mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Bersorak-soraklah kita karena punya Tuhan yang adil dan Tuhan yang setia kepada kita. Dan mari kita hidup dalam kasih dan setia yang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena kemurahan dan kasih setiamu, maka kami ada di sini ya Tuhan. Engkau senantiasa menunggu kami, dan terus menunggu kami, dan terus memberikan curahan Roh Kudus-Mu kepada kami. Sehingga Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami, menuntun kami, mengarahkan kami, untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami semuanya anak-anak-Mu ini berkomitmen menyatakan akan hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami. Meskipun begitu berat perjalanan kehidupan kami ini. Meskipun banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus kami hadapi, kami tetap akan memikul salib yang telah Engkau taruh di pundak kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Jika kami benar-benar menjadi orang yang ingin menegakkan keadilan dan selalu menuntut supaya ada ditegakkan keadilan, maka kami adalah orang yang terlebih dahulu respect dan respon proaktif untuk menegakkan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berangkatkan kami Tuhan dalam damai sejahtera-Mu, untuk tetap percaya diri dan tetap bergantung hanya kepada Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan.
Sehingga apa yang Engkau inginkan dari kami, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, nyata dalam praktek kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di setiap hari-hari kehidupan kami. Berkati GKP Jemaat Pamen ini dalam segala pelayanan yang dilangsungkan di sini. Menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Berkati seluruh pelayanannya, baik dari pendeta maupun PHJ maupun para penatua dan juga majelis, supaya di dalam satu hati, satu jiwa dan satu pikiran untuk menyatakan pelayanan yang setia dan adil kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang menumpangkan tangan-Mu kepada anak-anak kami di dalam studinya, supaya mereka tetap bersemangat, sukacita, dan termotivasi untuk menerima yang baik daripada Tuhan. Dan juga mereka menyatakan, aku akan menjadi orang yang hidup dalam kasih dan setia kepada Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus segala persoalan yang membebani hidup kami akan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji tunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah, menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.